Halo teman-teman, tutorial kali ini adalah cara membuat flyer promosi makanan di Photoshop. Ini adalah contoh flyer promosi makanan yang akan kita buat pada tutorial ini. Pertama-tama, kita buat dokumen baru di Photoshop, buka menu File, pilih New, buka tab Print, lalu pilih A5. Biasanya flyer promosi di print pada kertas berukuran A5 ya, dengan lebar 14,8 cm dan tinggi 21 cm. Ukuran kertas A5 lebih kecil dari A4. Kemudian, klik Create. Selanjutnya buat layer baru, aktifkan Pen Tool, dan buat bentuk bundar di bagian atas. Teman-teman bisa ikuti cara menggunakan Pen Tool-nya ya. Jika sudah, aktifkan Move Tool dan geser posisi bentuk bundarannya. Lalu buat layer baru, pastikan layer yang baru masih terpilih, aktifkan lagi Pen Tool, lalu buat garis pembatas area berbentuk zigzag. Dan dilanjutkan dengan menyeleksi area bagian luar kanvas, lalu aktifkan Move Tool, dan atur atau rapikan posisinya di bagian bawah dengan menggesernya. Selanjutnya, beri nama untuk kedua layernya. Layer yang atas saya beri nama menu utama, dan layer yang bawah saya beri nama footer. Kita masukkan dulu gambar menu utamanya, klik layer menu utama, buka folder tempat gambarnya, lalu seret gambar menu utama ke kanvas. Tahan tombol Alt dan Shift pada keyboard sambil menyesuaikan ukuran gambarnya dengan ukuran layer menu utama. Jika sudah, klik kanan layer gambar dan pilih Create Clipping Mask. Selanjutnya beri warna ke layer footer, double klik ikan layer footer, lalu pilih warna yang cerah. Di sini saya beri warna merah cerah ya. Lalu klik OK. Unlock layer background dengan mengklik ikon gemboknya, lalu ke menu Edit, pilih Fill. Buka drop-down Content, dan pilih Color. Pilih warna yang gelap. Teman-teman bebas memilih warna yang terlihat lebih proporsional ya. Double klik layer background untuk membuka pengaturan layer style. Aktifkan gradient overlay, pilih pola gradiennya, buka jendela gradient editor, lalu ubah lapisan-lapisan warna gradiennya sampai sesuai dengan konsep yang teman-teman inginkan. Selanjutnya klik kanan pada layer footer dan pilih Blending Options, aktifkan gradient overlay, buka jendela gradient editor, dan ubah lapisan warnanya agar terlihat lebih proporsional. Sepertinya gambar dan layer menu utama perlu diperkecil ya. Pilih layer menu utama, tekan tombol Ctrl dan T secara bersamaan sambil memperkecil ukuran bentuknya. Atur posisinya, perkecil dan sesuaikan posisi gambarnya. Berikutnya buat layer baru dan tempatkan paling atas. Aktifkan Eclipse Tool, buat bentuk lingkaran. Aktifkan Move Tool dan posisikan ke tengah samping kiri. Atur ukuran lebar dan tinggi lingkarannya agar sama. Klik kanan pada layer yang baru, pilih Blending Options, tambahkan Stroke, beri warna orange, dan ubah lebar stroke-nya menjadi sekitar 25 pixel. Lalu ubah position menjadi inside, jika sudah klik OK. Ubah nama layernya menjadi menu 1. Duplikat layer menu 1 dua kali dengan menekan Ctrl J dua kali, lalu ubah nama duplikatnya menjadi menu 2 dan menu 3. Menggunakan Move Tool, geser layer menu 2 ke kanan. Tekan tombol Ctrl dan T secara bersamaan dan perkecil ukuran lingkarannya. Pilih layer menu 3, geser posisinya, tekan Ctrl dan T secara bersamaan, dan perkecil ukuran lingkarannya. Langkah selanjutnya kita akan menambahkan gambar ke setiap layer menunya. Pilih layer menu 1, seret gambarnya ke kanvas, tekan dan tahan tombol Alt dan Shift sambil memperkecil ukuran gambarnya. Lalu geser posisinya ke bagian lingkaran menu 1, putar jika diperlukan ya. Jika sudah, klik tombol centang. Duplikat gambarnya dengan menekan tombol Ctrl dan J, klik kanan gambar aslinya, dan pilih Create Clipping Mask. Kemudian klik kanan duplikatnya, pilih Rasterize Layer, aktifkan Rectangular Marquee Tool, lakukan seleksi setengah bagian bawah duplikatnya, dan tekan tombol Delete pada keyboard. Tekan tombol Ctrl dan D secara bersamaan untuk menonaktifkan seleksinya. Kemudian pilih layer menu 2, seret gambarnya ke kanvas,
Tahan tombol Alt dan Shift secara bersamaan sambil memperkecil ukuran gambarnya. Geser posisinya ke area lingkaran menu 2, putar jika diperlukan, dan klik tombol centang. Tekan tombol Ctrl dan J untuk menduplikasinya. Klik kanan gambar aslinya dan pilih Create Clipping Mask. Klik kanan pada duplikatnya dan pilih Rasterize Layer. Aktifkan Rectangular Marquee Tool, lakukan seleksi ke bagian bawah duplikatnya, dan tekan tombol Delete pada keyboard. Tekan tombol Ctrl dan D secara bersamaan untuk menonaktifkan seleksinya. Di sini karena gambar menu 2 terhalang lingkaran menu 3, saya perlu memindahkan layernya ke atas. Tahan tombol Shift, pilih layer menu 2 dan pilih juga sampai layer duplikat gambarnya, agar ketiga layernya terpilih. Lepaskan tombol Shift dan seret ketiga layernya ke atas layer menu 3. Selanjutnya pilih layer menu 3, seret gambar menunya ke kanvas, tekan dan tahan tombol Alt dan Shift secara bersamaan sambil memperkecil ukuran gambarnya. Geser posisinya ke area lingkaran menu 3, putar jika diperlukan, dan klik tombol centang. Tekan tombol Ctrl dan J secara bersamaan untuk menduplikasinya. Klik kanan gambar aslinya dan pilih Create Clipping Mask. Klik kanan layer duplikatnya, pilih Rasterize Layer. Aktifkan Rectangular Marquee Tool, lakukan seleksi di bagian bawah duplikatnya, dan tekan tombol Delete pada keyboard. Tekan tombol Ctrl dan D secara bersamaan untuk menonaktifkan seleksinya. Pilih layer menu utama, tahan tombol Shift, dan pilih juga sampai layer gambar menu paling atas untuk memblok semua layer-layer menu. Lalu klik tombol Group berbentuk ikon folder di bagian bawah panel layer, dan ubah nama grupnya menjadi menu makanan. Buka folder grup menu makanan, dan buat juga masing-masing layer menu beserta gambarnya menjadi satu grup terpisah. Selanjutnya, buat layer baru. Aktifkan Custom Shape Tool dan pilih bentuk yang seperti ini ya. Tahan tombol Shift sambil membuat bentuknya di kanvas. Double klik ikon layernya dan pilih warnanya. Buat layer baru lagi, aktifkan Custom Shape Tool dan pilih bentuk yang seperti ini. Tahan tombol Shift dan buat bentuknya di kanvas. Double klik ikon layernya dan pilih warnanya. Kemudian kita masukkan gambar ikon delivery, buka foldernya dan share gambarnya ke kanvas. Tahan tombol Alt dan Shift secara bersamaan sambil memperkecil ukuran gambarnya. Lalu geser posisinya ke bentuk tag yang atas. Jika sudah, klik tombol centang. Tahan tombol Shift dan pilih layer ikon delivery dan layer tag atas buat jadi satu grup. Dan ganti nama grupnya menjadi tag delivery. Jika ingin mengganti warna ikon delivery-nya, buka folder grupnya, klik kanan layer ikon delivery-nya, dan pilih Rasterize Layer. Tahan tombol Ctrl dan klik ikon layer delivery-nya untuk menyeleksi warnanya. Lalu aktifkan Paint Bucket Tool dan klik pada warna yang terseleksi. Buat layer baru lagi dan tempatkan layernya paling atas. Lalu masukkan gambar lain. Pada contoh ini saya akan masukkan gambar QR Code ya. Tahan tombol Alt dan Shift secara bersamaan sambil memperkecil ukuran gambarnya. Geser posisi gambarnya, jika sudah klik tombol centang. Lalu aktifkan Rectangular Marquee Tool. Buat bentuk persegi 4 kurang lebih seukuran dengan QR Code-nya. Pada jendela Properties, ganti warnanya. Dan pindahkan urutan layer persegi 4-nya ke bawah layer QR Code. Tahan tombol Shift dan klik layer persegi 4 dan layer QR Code. Dan buat menjadi satu grup. Ganti nama grupnya menjadi QR Code. Ganti nama layer yang satunya lagi menjadi Disk Contact. Dan posisikan urutan layernya ke paling atas. Langkah selanjutnya kita menambahkan tag harga. Buat layer baru dan tempatkan urutannya paling atas. Aktifkan Custom Shape Tool dan pilih bentuk yang ini ya. Tahan tombol Shift sambil membuat bentuknya di kanvas. Kemudian pilih warna foreground. Aktifkan Paint Bucket Tool, klik kanan layernya dan pilih Rasterize Layer. Tahan tombol Ctrl pada keyboard sambil mengklik ikon layernya untuk melakukan seleksi warna. Lalu beri warna yang teman-teman inginkan ke area yang terseleksi. Tekan tombol Ctrl dan D secara bersamaan, klik kanan lagi layernya dan pilih Blending Options. Aktifkan stroke, ubah ukuran stroke-nya menjadi 7 pixel, lalu tentukan warna stroke-nya. Atur posisinya, dan ubah nama layernya menjadi tag harga menu 1. Kemudian, tekan tombol Ctrl dan J secara bersamaan untuk menduplikasi layernya, dan ubah nama layer duplikatnya menjadi tag harga menu 2.
geser posisi duplikatnya ke area gambar menu 2, duplikat lagi layernya dengan menekan tombol Ctrl dan J pada keyboard, dan ubah nama duplikatnya menjadi tak harga menu 3. Posisikan duplikatnya ke area gambar menu 3. Jika diperlukan, tekan tombol Ctrl dan T secara bersamaan untuk melakukan pre-transform, kemudian tahan tombol Alt dan Shift pada keyboard dan perkecil ukuran tak harganya. Lakukan juga cara yang sama ke tak harga yang lainnya ya. Buat lagi layer baru, dan tempatkan paling atas. Ubah namanya menjadi tak harga menu utama. Kemudian aktifkan Custom Shape Tool. Pada contoh ini saya pilih bentuk yang ini ya. Lalu tahan tombol Shift pada keyboard dan buat bentuknya di area gambar menu utama. Atur posisinya sesuai keinginan. Klik kanan pada layernya dan pilih Rasterize Layer. Klik kanan pada layernya dan pilih Blending Options. Lalu aktifkan Stroke. Ubah ukuran stroke-nya menjadi 10. Jika sudah, klik OK. Berikutnya menambahkan tulisan, kita mulai dari Discount Tag. Pilih layer Discount Tag, aktifkan Horizontal Type Tool, pilih jenis fontnya. Pada contoh ini saya pilih font jenis Impact ya. Untuk tulisan diskon saya buat ukuran fontnya 20 poin saja. Lalu mulai tuliskan diskon. Duplikat layer tulisannya, dan tuliskan 30% pada duplikatnya. Atur jarak antar tulisan, dan perbesar ukuran tulisan 30%-nya. Jika sudah, klik tombol centang. Tekan V pada keyboard dan rapikan posisi tulisannya dengan menyeretnya. Tahan tombol Shift pada keyboard dan pilih layer Discount Tag beserta layer tulisannya, lalu buat menjadi satu grup. Ubah nama grupnya menjadi Discount Tag. Lalu pilih layer tag menu utama, aktifkan Horizontal Type Tool, ubah ukuran dan warna tulisannya. Ketikkan nama menunya, geser posisinya, tekan tombol Ctrl dan T secara bersamaan, dan putar tulisannya jika diperlukan. Tekan tombol Ctrl dan J secara bersamaan untuk menduplikasi tulisannya, dan geser ke bagian bawah. Lalu ubah tulisannya dan atur kembali tata letaknya agar lebih menarik. Setelah itu, tahan tombol Shift pada keyboard, pilih ketiga layernya, dan buat menjadi satu grup. Ubah nama grupnya menjadi tak harga menu utama. Langkah selanjutnya menambahkan tulisan ke tag menu yang lainnya. Pilih layer tag menu, aktifkan Horizontal Type Tool, sesuaikan gaya dan ukuran tulisannya. Geser layarnya ke atas layer tag menu 1, tahan tombol Shift, pilih layer tag dan layer tulisan harganya, dan buat menjadi satu grup. Ubah nama grupnya menjadi tak harga menu 1. Buka folder grupnya, pilih layer tulisan, dan tekan tombol Ctrl dan J secara bersamaan untuk menduplikasinya. Lalu seret duplikatnya ke atas layer tag harga menu 2. Kemudian seret tulisan duplikatnya ke area tag menu 2 dan ubah tulisannya. Tahan tombol Shift pada keyboard dan pilih kedua layer tag dan tulisannya buat menjadi satu grup. Ganti nama grupnya menjadi tag harga menu 2. Buka grupnya, pilih layer tulisannya, dan tekan tombol Ctrl dan J secara bersamaan untuk menduplikasinya. Dan seret layer duplikatnya ke atas layer tag menu 3. Lalu seret tulisan duplikatnya ke area tag menu 3 dan ubah tulisan harganya. Sesuaikan kembali ukuran tag dan posisi tulisannya. Tahan tombol Shift pada keyboard dan pilih kedua layer tag dan tulisannya. Buat menjadi satu grup dan ubah nama grupnya menjadi tag harga menu 3. Berikutnya menambahkan logo dan nama restoran. Buat layer baru dan posisikan layernya paling atas. Buka foldernya dan seret gambar logonya ke kanvas. Tahan tombol Alt dan Shift pada keyboard secara bersamaan sambil memperkecil ukuran logonya dan tempatkan ke area yang kosong pada kanvas. Jika sudah, klik tombol centang. Kemudian aktifkan Horizontal Type Tool, buka jendela pengaturan karakter, tentukan warna, gaya, dan ukuran hurufnya. Lalu ketikkan nama restoran di bawah logo. Klik tombol centang dan aktifkan Move Tool, lalu seret tulisannya untuk mengatur posisinya. Tahan tombol Ctrl dan klik ikon layer logo untuk menyeleksi warnanya. Lalu tahan tombol Alt sambil memutar roda mouse ke atas untuk melakukan zoom in. Aktifkan Paint Bucket Tool, klik kanan layer logo dan pilih Rasterize Layer agar warna logonya bisa diubah, dan ganti warnanya. Tahan tombol Shift sambil memilih kedua layernya, lalu buat menjadi satu grup, dan ubah nama grupnya menjadi logo restoran. Jadi jika ingin mengubah posisi logo dan nama restorannya, tinggal pilih grupnya dan seret menggunakan Move Tool. Kemudian kita menambahkan tulisan slogan event promosinya,
di bagian bawah tepi footer. Oleh karena itu, kita perlu memindahkan posisi QR code-nya. Setelah itu, pilih layer footer, aktifkan Shape Tool, dan pada panel pengaturannya, pilih Path. Buka panel Path, pilih Path-nya, aktifkan Type Tool, buka jendela pengaturan karakter. Pada contoh ini, saya pilih jenis font Arial ya. Atur ukuran dan warna hurufnya, lalu ketikkan mulai dari tengah-tengah, karena tulisannya akan memanjang ke kiri dan ke kanan. Aktifkan Direct Selection Tool, seret tulisannya keluar bentuk footernya agar tulisannya terbalik. Lalu pada jendela pengaturan karakter, kurangi ukuran baseline tulisannya sampai tulisannya masuk lagi ke dalam bentuk footer. Teman-teman bisa juga menggunakan pengaturan karakter lainnya jika ingin mengatur tampilan tulisannya, misalnya seperti jarak antar huruf, dan lain-lain. Jika sudah, kembali ke panel Layers, aktifkan Move Tool, lalu pilih layer footer, tahan tombol Shift, pilih juga layer tulisannya, dan buat menjadi satu grup. Ganti nama layer grupnya menjadi footer. Langkah selanjutnya kita menambahkan nomor telepon. Buka kembali grup footer, tambahkan layer baru, aktifkan Rectangle Tool, dan buat bentuk persegi 4 di bagian footer. Perkecil ukuran QR code-nya jika diperlukan. Di sini saya ketikkan hubungi sekarang ya. Tambahkan lagi tulisan nomor telepon dengan warna kuning di bawahnya. Lalu pilih layer persegi 4, tahan tombol Shift, pilih juga kedua tulisannya dan buat menjadi satu grup. Ganti nama grupnya menjadi kontak. Selanjutnya tinggal mengatur dan menyesuaikan warna, bentuk, ukuran, dan letak semua elemen ya. Atau agar lebih menarik, teman-teman juga bisa menambahkan efek lain, misalnya gradient overlay seperti yang sudah dipraktikkan tadi, atau menambah shadow, dan lain-lain. Nah, ini dia hasil player yang sudah jadi ya teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Serta tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video tutorial terbaru dari channel Kepo Art Studio. Sampai jumpa!